warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi struktur atom. Perhatikan baik-baik ya. Oke, kita langsung ke soalnya teman-teman. Nomor 1, pernyataan berikut ini yang bukan tentang teori atom Dalton, yaitu, jadi pertanyaannya adalah yang bukan, ya, yang bukan teori atom Dalton, yaitu kita mulai dari opsi A, atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Ini benar ya, jadi Dalton itu mengemukakan bahwa atom merupakan partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Benar. Yang B, atom-atom penyusun suatu unsur identik baik volume, bentuk, maupun masanya. Ini juga betul ya teman-teman, jadi kalau atom penyusun suatu unsur A misalkan, berarti atom-atom dari penyusun A itu ya sama, baik volume, bentuk maupun masanya, gitu ya. Kemudian yang C, atom dari unsur yang berbeda dapat bergabung membentuk senyawa. Betul ya teman-teman. Jadi menurut Dalton itu atom A dan atom B itu bisa bergabung membentuk suatu yang kita sebut dengan senyawa. Kemudian yang D, reaksi kimia melibatkan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali atom-atom. Benar ya teman-teman, jadi menurut Dalton itu reaksi kimia itu melibatkan adanya pemisahan dan penggabungan atom-atom, itu betul. Kemudian yang E, atom digambarkan sebagai roti kismis. Nah ini salah, jadi ya ini bukan menurut Dalton. Kalau roti kismis ini kan menurut siapa kemarin kita belajar ya? Thomson gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang bukan teori atom adalah yang E. Oke, yang bukan teori atom Dalton adalah yang E. Kita ke nomor 2. Elektron dinyatakan bermuatan negatif sebab titik-titik A dapat memutar baling-baling. Ini nggak ada hubungannya dengan elektron ya teman-teman. Jadi kalau kita ingat kembali ya bahwa elektron itu ditemukan berdasarkan percobaan yang disebut, masih ingat? Percobaan ya, sinar katoda. Nih, ini penemuan elektron tuh dari percobaan sinar katoda. Oke. Kemudian elektron ini dinyatakan bermuatan negatif sebab yang tadi A salah ya, dapat memutar baling-baling, ini nggak ada hubungannya. Yang B, diemisikan dari katoda, ini juga salah. Enggak ya, enggak. Bukan karena ini dikatakan negatif. Kemudian C, dapat dibelokkan ke arah kutub positif magnet. Nah ini betul ya teman-teman. Yang D, meninggalkan jejak berupa elektron, itu juga enggak ya, salah. Terdapat dalam tabung katoda ini juga bukan alasan elektron dinyatakan negatif. Jadi yang betul jawabannya adalah C, dapat dibelokkan ke arah kutub positif magnet. Masih ingat ya percobaannya kan kala itu ada yang disebut dengan tabung sinar katoda gitu ya, tabung sinar katoda gitu diemisikan sinar katoda. Kemudian ternyata ketika didekati oleh magnet ya, ternyata sinar itu adalah berbelok atau mendekati kutub magnet yang positif. Artinya kalau mendekat ke yang positif berarti kan muatan dari sinar itu kan sebaliknya, berarti muatan dari sinar itu adalah negatif. Jadi kenapa sinar katoda dinyatakan bermuatan negatif? Karena dibelokkan ke arah kutub positif magnet. Jadi muatan negatif dan positif saling tarik menarik, itu adalah prinsipnya. Oke, jawabannya C. Kemudian yang pertanyaan ketiga, kelemahan model atom Dalton yaitu tidak dapat menerangkan titik-titik. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Nanti teman-teman silahkan lihat lagi video yang perkembangan teori atom supaya lebih mantap lagi. Oke, kelemahan model atom Dalton yaitu tidak dapat menerangkan yang A, atom berelektron banyak. Ini bukan kelemahannya Dalton karena ini kelemahannya teori atom Bohr ya. Kemudian gejala daya hantar listrik dari suatu benda. Oke, benar ya. Jadi kelemahan teori atom Dalton adalah tidak bisa menerangkan gejala kelistrikan yang dimiliki oleh suatu benda. Karena memang pada saat itu, pada saat Dalton mengemukakan teorinya itu kan belum ditemukan adanya elektron gitu ya. Kemudian coba kita bahas yang C. Elektron tidak jatuh ke inti, ini kelebihannya siapa ini?
Iya, Bohr ya. Kemudian susunan muatan positif dalam atom ini Rutherford ya yang yang menjelaskan ya. Kemudian adanya lintasan elektron ini juga dijelaskan oleh Bohr. Jadi yang merupakan kelemahan model atom Dalton adalah yang B. Oke, paham ya? Kemudian nomor 4, konsep inti atom pertama kali dikemukakan oleh konsep inti atom. Inti atom berarti dikemukakan oleh Dalton tidak, karena Dalton itu belum mengenal muatan ya pada saat itu. Thomson ini juga tidak, karena pada waktu Thomson mengemukakan teorinya, dia mengemukakan bahwa atom itu adalah terdiri dari muatan positif ya. Jadi atomnya bermuatan positif, kemudian ada elektron yang tersebar di permukaan bola. Jadi memang pada saat Thomson mengemukakan teorinya itu belum dikenal adanya konsep inti atom. Nah, konsep inti atom pertama kali baru dikenal oleh siapa? Rutherford ya, jadi jawabannya. Nah, pada saat itu kan Rutherford melalui, masih ingat apa? Percobaan sinar alfa ya, percobaan sinar alfa. Kemudian ada lempeng emas ditembaki sinar alfa gitu kan, ada yang dipantulkan, dibelokkan dan diteruskan. Jadi yang dipantulkan itu ternyata menabrak sesuatu yang bermassa sangat besar, yaitu yang disebut kemudian sebagai inti atom. Jadi inti atom pertama kali dikemukakan oleh Rutherford. Coba kita bahas yang D. Kalau Niels Bohr ini bukan ya, dia itu menjawab mengapa elektron tidak jatuh ke inti gitu ya, bukan. Kemudian kalau Max Planck ini apa? Teori apa ini? Kuantum ya, teori atom mekanika kuantum. Ini penggagasnya adalah Max Planck. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Jika partikel alfa ditembakkan pada lempeng logam tipis, ada sebagian partikel alfa yang dibelokkan. Partikel tersebut adalah, jadi ada partikel alfa yang dibelokkan oleh sinar alfa itu apa? Yang dibelokkan atau partikel alfa yang dibelokkan itu mengapa gitu ya. Jadi partikel tersebut adalah titik-titik. Yang A, partikel alfa yang tertarik inti atom. Salah ya, kalau dibelokkan itu kan masuk tertarik kan, salah. Kemudian B, partikel alfa yang melewati ruang hampa. Kalau ruang hampa melewati ruang hampa berarti harusnya partikel alfanya lurus aja gitu ya. Salah. Kemudian yang C, partikel alfa yang menabrak elektron. Nah, ini benar. Jadi kalau ada sinar alfa, kemudian ini kan lempeng emas, ini sinar alfa ditembakkan gitu kan, percobaannya Rutherford. Terus kemudian ada sinar alfa yang dibelokkan. Dibelokkan ini berarti kan dia menabrak ya, menabrak sesuatu sehingga arah sinarnya kan berbelok. Jadi menabrak apa? Yaitu menabrak elektron gitu ya. Kemudian yang DE kalau mau dibahas, partikel alfa menyerap energi, ini nggak ada hubungannya. Yang E juga nggak ada hubungannya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 6. Gagasan utama yang disumbangkan oleh teori atom Niels Bohr adalah adanya, Niels Bohr ya, kata kuncinya kemarin di video juga sudah saya berikan, inti atom. Inti atom ini salah ya, karena inti atom ini dikemukakan oleh Rutherford. Kemudian elektron, salah, ini elektron ini oleh siapa? Thomson. Partikel subatomik ini juga salah ya. Kemudian proton ini salah. Enggak ya, kalau proton ini kan ya Rutherford, proton ini kan ada di dalam inti yang ditemukan oleh Rutherford. Kalau proton ini bukan ya. Jadi yang kalau Niels Bohr ini kan masih ingat teorinya ya. Jadi atom terdiri dari inti atom yang ada proton dan neutron, kemudian ada elektron yang mengelilingi dengan lintasan tertentu. Kenapa elektron tidak jatuh ke inti? Itu menurut Niels Bohr adalah elektron berada pada keadaan stasioner yang tidak melepas maupun menyerap energi. Nah, keadaan ini, lintasan ini disebut dengan apa? Kulit ya. Oleh Niels Bohr disebut kulit, yang menyatakan apa? Tingkat energi tertentu, sehingga jawabannya adalah E. Jadi gagasan utama Niels Bohr adalah tingkat energi dalam atom. Yang ini kemudian disebut olehnya
sebagai kulit atom. Itu ya. Nomor 7. Keberhasilan utama dari model atom Bohr adalah, oke, kita ke opsinya yang A. Atom memiliki inti atom yang sangat keras. Bukan ya, ini gagasannya siapa? Rutherford ya. Rutherford. Kemudian inti atom bermuatan positif. Ini juga bukan, karena ini sudah ditemukan atau sudah digagas oleh Rutherford sebelumnya. Yang C, elektron-elektron dalam mengelilingi inti atom berada pada kulit atau tingkat energi tertentu. Nah, ini benar ya. Jadi kalau Niels Bohr itu kan kata kuncinya adalah kulit atom. Kalau mau bahas yang D, gerakan elektron dalam mengelilingi inti dapat jatuh ke inti sehingga atom musnah, ini salah. Justru malah Niels Bohr ini bisa menjawab mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Yang E, inti atom dan elektron berada pada ruang yang sama. Salah ya, karena kan ada jaraknya gitu loh antara inti atom dan elektron. Oke, salah. Jadi jawabannya yang C. Nomor 8, atom Na dengan 1123 mempunyai, kalau Na saya tulis di sini biar tambah paham. 1123. Nah, 11 ini kan nomor atom. Nomor atom ini karena Na-nya netral, tidak bermuatan. Berarti ini nomor atom ini nilainya adalah sama dengan jumlah proton dan sama dengan juga jumlah elektron. Proton dan elektronnya sama. Oke, jadi protonnya 11, elektronnya 11, kemudian neutron. Nah, neutron itu kan atas kurangi bawah. Neutron itu rumusnya nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massanya berapa tadi? 23. Nomor atomnya 11. Berarti ini 12. Jadi protonnya 11, neutronnya 12, elektronnya 11. Jawabannya yang B ya. Protonnya 11, neutron 12, elektron 11. Oke, yang B. Kemudian kita ke soal yang ke-9. Pernyataan yang benar untuk spesies S2- dengan nomor atom 16 dan nomor massa 32 adalah, kita ke yang A dulu. Mempunyai 32 proton. Salah ya. Protonnya yang betul 16 ya. Harusnya 16. Kemudian mempunyai 16 elektron. Betul apa salah ini? Ingat, ini berada dalam kondisi 2-, artinya menarik 2 elektron. Berarti kalau S saja gini, ini kan protonnya sama dengan 16, elektronnya sama dengan 16. Tapi kan ini bukan S saja, tapi S2-, sehingga elektronnya sama dengan 16 ditambah 2, karena min itu kan, ingat ya, menangkap elektron. Berarti jumlah elektronnya ditambah sejumlah yang ditangkap. Yang ditangkap kan 2. Berarti jumlah elektronnya sama dengan 16. Yang semula tadi 16 ditambah 2. Ini 2-. 2 dari 2-. Berarti jumlah elektronnya 18. Berarti yang B salah. Yang C mempunyai 18 elektron, betul. Yang D mempunyai 18 proton, salah. Protonnya harusnya 16. Yang E melepas 2 buah elektron, salah. Harusnya menerima. Itu ya, yang betul menerima, karena ini 2-. Jadi jawabannya yang C. Nomor 10. Suatu atom A mempunyai nomor atom 19 dan nomor massa 39. Sementara atom B mempunyai nomor atom 20 dan nomor massa 40. Atom A dan B merupakan suatu A, isotop. Isotop itu yang sama apanya? Kan belakangnya P, berarti yang sama protonnya. Proton itu sama dengan nomor atom. Kita lihat tadi, yang A nomor atomnya 19, yang B nomor atomnya 20. Berarti bukan isotop, karena nomor atomnya beda, gitu ya. Kemudian isoton. Isoton itu N, belakangnya N, berarti neutronnya sama. Benar apa salah? Kita lihat. Neutron itu apa? Neutron itu kan nomor massa
kurangi nomor atom. Ini ya. Yang A itu nomor masanya berapa? 39, min nomor atomnya berapa? 19. Berarti 20 kan? 39 kurangi 19. Kemudian yang B, nomor masanya 40, nomor atomnya 20 kan? Nih, berarti neutronnya 20. Berarti kalau neutronnya sama-sama 20, berarti namanya adalah isoton karena neutronnya sama. Berarti jawabannya yang B. Kalau kita yang C, isobar itu masanya yang sama. Enggak ya, karena yang satu 39, yang satu 40. Proton juga enggak. Proton itu kan sama dengan nomor atom ya. Isoelektron itu jumlah elektronnya sama. Enggak ya, karena kan yang satu 19, satu 20. Oke, berarti jawabannya yang B. A dan B merupakan isoton. Oke, teman-teman, sampai di situ dulu. Jadi ada 10 soal, silahkan teman-teman pelajari lagi. Nanti insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas soal mengenai lanjutan dari bab ini. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.